Malaya Malaysia, juara 1 delegasi terbaik MBKM, juara 1 pada lomba simulasi pengajaran tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Hima PGSD UPI. Relawan Gerakan Komunitas Sahabat Panti pada tahun 2022, salah satu guru Gerakan PGSD mengajar pada tahun 2022, juara 2 pemilihan siswa berprestasi Pilmapres UPI Cibiru 2022, perwakilan sekolah pada Lomba Bahasa Jerman 2019, dan perwakilan sekolah pada Lomba Biologi 2019. Pengalaman publikasi, pengaruh metode mengajar terhadap minat belajar siswa sekolah dasar pada pembelajaran matematika 2021, pengaruh pembelajaran berbasis permainan pada pendidikan dan perkembangan anak usia dini 2022, efektivitas model pembelajaran interaktif pada mata pelajaran PKN di kelas rendah 2021, dan fenomena Pancasilais penggunaan bahasa Jawa di tengah masyarakat berbahasa Sunda 2020. Bidang minat, pendidikan guru sekolah dasar dan sains. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke sesi penyampaian materi kali ini yang bertemakan pelatihan penulisan artikel dan submit artikel ilmiah bagi mahasiswa, di mana di akhir pematerian akan ada sesi tanya jawab dan dipersilakan untuk seluruh yang ada di ruang Zoom meeting. Untuk itu, mari kita lanjutkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siva Lestiani Dewi SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Cindy atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Dedan Sadeka dan juga Ibu Yayang Puri Purnamasari, terima kasih telah mengundang saya untuk berbagi ilmu dengan rekan-rekan semuanya. Mungkin tanpa berlama-lama, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak teman-teman? Sudah. Oke. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berbagi ilmu tentang panduan membuat dan mensubmit artikel. Untuk materi yang akan saya sampaikan di sini meliputi langkah menyusun artikel, kemudian langkah memilih jurnal, dan juga langkah mensubmit artikelnya. Nah, untuk langkah memilih, di sini saya nanti akan coba untuk dipraktekkan langsung ke sintanya biar teman-teman juga lebih paham gitu ya, terkait dengan langkah memilih jurnal. Untuk yang pertama, kita ke langkah menyusun artikel terlebih dahulu. Di sini saya sudah bagi menjadi beberapa bagian. Ada 7 langkah, teman-teman. Di sini yang pertama adalah memilih topik atau masalah penelitian. Nah, untuk memilih topik atau masalah penelitian ini, teman-teman bisa dapatkan itu dari literatur jurnal, kemudian lingkungan sekitar, media sosial, ataupun lainnya. Nah, untuk literatur jurnal, teman-teman bisa baca beberapa jurnal, kemudian buat sebuah kolom, tabel seperti itu, yang isinya tuh berupa nama jurnalnya, kemudian judulnya, apa yang dia bahas, dan apa permasalahan yang memang belum dibahas pada jurnal itu. Nah, permasalahan yang belum dibahas pada jurnal itu dapat dijadikan peluang bagi teman-teman untuk dijadikan sebagai materi dalam topik penelitian yang teman-teman angkat, gitu ya. Kemudian untuk tips dalam memilih topik masalahnya, teman-teman pertama bisa memastikan sesuai dengan bidang yang teman-teman ampu. Misal untuk untuk mata kuliah pendidikan Pancasila, mungkin teman-teman lebih ke sosialnya gitu ya. Jadi intinya yang berkaitan dengan bidang yang teman-teman akan angkat. Kemudian yang kedua adalah harus memastikan bahwa topik tersebut bermanfaat gitu ya. Dan yang terakhir ini juga merupakan ilmu yang diberikan oleh dosen saya, Pak Rendi Restiana Soekardi, di mana kalau misalnya untuk topik itu harus mengangkat topik yang memang sedang aktual. Kenapa? Karena itu dapat meningkatkan peluang atau opportunity kita untuk terbit di jurnal yang kita tuju gitu. Karena
Ya, sebagaimana kita tahu bahwa beberapa jurnal atau mungkin semua jurnal itu menginginkan topik yang sedang hangat dibicarakan gitu untuk diangkat di jurnalnya. Maka dari itu penting untuk kita memilih topik yang memang sedang aktual saat ini. Berikutnya adalah mengumpulkan bahan. Nah, untuk mengumpulkan bahan di sini teman-teman bisa dari jurnal, buku atau sumber lain. Nah, untuk jurnal teman-teman bisa dari jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Untuk jurnal nasional di sini saya biasanya pakai yang umum aja, Google Scholar. Kemudian ada juga Perpusnas. Kemudian selain itu ada LIPI. Teman-teman udah ada yang pernah masuk ke LIPI? Halo? Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Jelas terdengar. Oke, kalau misalnya di internasional, teman-teman bisa masuk ke Science Direct. Kemudian bisa juga masuk, ini boleh dicatat ya teman-teman, biar nanti kalau misalnya mau nyari referensi, itu tinggal cari aja di Google gitu ya. Bisa juga lewat Springer. Sorry. Kalau misalnya di dua ini terkunci, teman-teman, ini bisa pakai Shihab. SCH, SCI.hub. Sorry. Ini bisa masuk ke sana. Terus untuk buku, teman-teman bisa pakai yang e-book ataupun yang di perpustakaan, asal nanti referensinya jelas gitu. Nah, nanti kalau misalnya referensinya jelas, itu bisa digunakan di daftar pustakanya dan memang harus dimasukkan gitu ya. Kemudian setelah mengumpulkan bahan, teman-teman bisa memilih metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian di sini saya memberikan tiga. Pertama ada kualitatif, kuantitatif, dan juga mixed method. Untuk kualitatif itu biasanya sampelnya itu sedikit teman-teman. Jadi jangkauan sampelnya sedikit. Kenapa? Karena itu biasanya menggunakan teknik wawancara. Nah, sementara wawancara kan kita tahu harus ke setiap orangnya ya. Jadi itu agak sulit untuk dilakukan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya bukan sulit, sedikit sampelnya, tapi kalau misalnya teman-temannya memang berusaha keras, ya bisa aja dapat sampel yang banyak meskipun itu menggunakan metode penelitian kualitatif untuk sampelnya. Nah, untuk kuantitatif biasanya itu sampelnya lebih luas karena dia bisa melakukan tes dengan jumlah banyak gitu. Misal, kalau misalnya di sini ada post test dan survei, ini teman-teman bisa gunakan ke satu kelas langsung ataupun kedua kelas langsung. Jadi luas sampelnya itu lebih banyak daripada kualitatif. Nah, untuk fixed method ini merupakan campuran antara kualitatif dan juga kuantitatif. Biasanya kemarin yang pas di skripsi itu kebanyakan yang mixed method itu digunakan untuk skripsi tentang pengembangan media. Jadi untuk pengembangan media tuh teman-teman saya melihat kelayakan medianya itu menggunakan metode kualitatif, kemudian mengukur apakah media itu digunakan dengan baik di SD ataupun di mana saja, itu dengan menggunakan kuantitatif. Jadi intinya, kalau misalnya kuantitatif itu lebih ke kita menggunakan data yang berupa angka gitu ya. Sedangkan yang kualitatif itu bukan berupa angka gitu. Nanti kalau misalnya untuk metode penelitian, teman-teman bisa belajar lebih lanjut di mata kuliah metode penelitian semester 5. Berikutnya untuk menyusun dan mengembangkan kerangka. Nah, untuk menyusun dan mengembangkan kerangka, di sini teman-teman bisa bisa dari pendahuluan. Kemudian setelah pendahuluan, teman-teman bisa masuk ke isi. Nah, isinya itu hasil dan pembahasan. Dan untuk yang terakhir itu kesimpulan. Tapi, teman-teman di sini
bukan harus bentuk paragraf, enggak, tapi di sini masih berupa kalimat-kalimat yang nantinya akan dikembangkan oleh teman-teman berdasarkan bahan yang kalian dapat gitu. Tapi ini bakalan dikembangkan lagi di tahap-tahap berikutnya. Nah, setelah mengembangkan kerangka, di sini teman-teman bisa mengumpulkan data. Nah, untuk mengumpulkan data bisa menggunakan post-test, pretest, dan juga survei. Di sini untuk post-test dan pretest serta survei ini biasanya penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Jadi ada data yang berupa angka, yang diolahnya itu angka. Sementara untuk literatur review di sini biasanya untuk kualitatif. Kenapa? Karena kita hanya mereview dari beberapa jurnal yang tadi dikatakan rubriknya itu kita lihat dan kita analisis gitu, mana yang memang kita butuhkan, mana yang tidak. Selanjutnya, setelah mengumpulkan data, teman-teman bisa menganalisis datanya. Nah, untuk menganalisis data, teman-teman untuk tools-nya itu untuk PGSD biasanya kita menggunakan SPSS, atau kalau misalnya yang terbaru itu adalah Rush Model. Nah, untuk Rush Model ini tools-nya adalah Ministep atau WinStep. Nah, untuk Rush Model, kalau misalnya pengen lebih jauh lagi, ada di artikel saya yang terbaru, yang kebetulan itu merupakan artikel skripsi saya juga, ada bagian Unrevealing Misconception, Analyzing Primary School Pupils' Understanding on the Greenhouse Effect through the Rush Model. Jadi, saya menggunakan Rush Model untuk menganalisis datanya. Dan setelah menganalisis data, kita udah dapat datanya beberapa, dan mulai menulis. Nah, mulai menulis ini, teman-teman, dikembangkan dari kerangka yang ada pada langkah keempat. Gitu. Jadi, dari kalimat-kalimat, teman-teman bisa kembangkan lagi menjadi bentuk paragraf dan sebagainya. Tuh. Berikutnya untuk langkah mengirim artikel. Di sini saya bagi menjadi 3. Pertama, langkah memilih jurnal, ke template jurnal, dan juga mensubmit artikel. Nah, untuk memilih jurnal, di sini untuk pembukaan saja. So, untuk jurnal, itu ada jurnal internasional, jurnal internasional, dan juga nasional, ya, seperti kita tahu. Nah, yang nasional itu yang disediakan oleh pemerintah adalah SINTA. Jadi SINTA itu merupakan wadah yang diberikan oleh pemerintah bagi para peneliti yang ingin mempublikasikan artikelnya ke jurnal nasional. Kemudian untuk yang jurnal internasional itu ada Scopus. Nah, untuk Scopus itu tingkatannya memang cukup tinggi, teman-teman, dan untuk kita yang sekarang sedang belajar, SINTA juga sudah cukup, ya. Nah, untuk SINTA itu ada SINTA 1 sampai SINTA 6. Yang terbagus, yang paling credible itu adalah SINTA 1, dan makin ke sini tuh makin saya sebut biasa-biasa aja, ya, teman-teman, ya. Dan yang tengah-tengah itu biasanya yang dipakai untuk tugas-tugas itu biasanya SINTA 3 atau SINTA 4, gitu, ya. Nah, untuk memilih jurnal, teman-teman bisa menentukan bidangnya. Nah, bidangnya seperti tadi yang dikatakan oleh saya, bahwa kalau misalnya ini terkait dengan PKN, ya cari yang bidang terkait dengan PKN, gitu. Jangan ke yang lain-lainnya. Karena kalau misalnya artikel yang kita buat tentang PKN, tapi kita submit ke jurnal yang bukan PKN, biasanya tidak diterima, teman-teman. Dan perhatikan juga fees-nya, kemudian frekuensi publikasi, dan juga scope-nya. Ingat yang 3 kunci tadi, ya. Berikutnya, setelah kita mendapatkan jurnal yang cocok, biasanya 2-3 jurnal, di sini baru kita pindahkan ke template-nya. Naskah yang kita tadi itu dipindah ke template jurnalnya, baru kita boleh ke submit artikel. Biasanya jurnal akan, bukan biasanya, jurnal harus menerima artikel yang dikirim oleh teman-teman apabila artikel tersebut sudah masuk ke template jurnal yang ditentukan oleh jurnal tersebut. Oke, untuk sebelum Q&A, kita ke ini dulu. Saya akan coba untuk membuka. Teman-teman boleh langsung praktekkan aja di komputernya, klik SINTA. Yang paling atas diklik. Kemudian di bagian sources, klik journal.
Nah, untuk jurnalnya, di sini ada beberapa jurnal, teman-teman. Kita coba filter. Nah, filter ini ditujukan untuk kita melihat jurnal mana yang akan kita tempuh gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen yang Sinta 3 atau Sinta 4, silakan klik Sinta 3 atau Sinta 4. Kalau misalnya butuh nih yang Sinta 1, silakan klik Sinta 1. Kita coba contohkan yang Sinta 1 dulu. Kemudian teman-teman juga bisa klik yang bagian ini, bagian education, religion, dan sebagainya untuk lebih menspesifikan. Tapi kalau misalnya ingin lebih luas, ya tidak apa-apa. Kita klik langsung ke filter jurnal. Di sini merupakan jurnal-jurnal dengan Sinta 1. Ya. Kita dari sini masuk ke websitenya untuk melihat apakah jurnal tersebut bisa kita pakai atau enggak, itu kita masuk ke websitenya. Kita coba 2 dulu. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. Nah, di sini pertama apa yang tadi kita harus lihat? Setelah bidang fees-nya. Nah, di fees-nya di sini ada publication fee. Kita klik. Untuk author fees-nya, berarti kita yang harus membayar ke jurnal itu untuk mempublikasikan artikel kita, itu kita harus bayar $315. Nah, fees ini digunakan kenapa? Karena harus dilihat karena kita harus tahu budgeting kita tuh ada di mana gitu. Kalau misalnya budget teman-teman ada di 1 juta ke bawah, ya berarti jurnal ini tidak termasuk gitu. Jadi yang pertama harus dilihat adalah fees-nya untuk teman-teman bisa masuk ke jurnalnya. Kemudian setelah fee itu adalah publication frequency. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk tugas, biasanya beberapa dosen menginginkan kita untuk bisa terbit di bulan sebelum kita naik ke tingkat berikutnya. Atau kalau misalnya dosen yang tidak memberikan tenggat waktu, hanya LA saja, ya publication frekuensinya bisa diabaikan gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin lebih enak, ya kita lihatnya ke publication frekuensi. Nah, kalau misalnya di sini nggak ada, teman-teman, di bagian quick links-nya nggak ada, kita masuk ke about, biasanya ada di about. Oke, kita ke sini dulu aja. Kalau di sini frekuensinya udah ada di sini 3 issues per year di bulan Februari, Juni, sama Oktober. Jadi untuk publikasinya ada di 3 bulan itu aja, gitu ya. Sisanya nggak ada publikasi. Setelah publikasi kita masuk ke scope, itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau misalnya di scope, jurnal kita dengan artikel yang kita buat tidak sesuai skopnya, maka kemungkinan besar artikel kita nggak bakal diterima, gitu ya. Jadi penting untuk kita melihat apakah skopnya itu masuk ke artikel kita atau enggak. Nah, di sini untuk skop, untuk jurnal Cakrawala ini in the field of education, jadi di bidang pendidikan, ini lebih umum, karena biasanya kalau misalnya yang masih gini ya. Oke. Di bagian ini, kalau yang umum biasanya kita lebih memiliki peluang lebih banyak gitu untuk masuk ke sana. Tapi kalau misalnya di sana hanya bagian matematika, biologi, dan sebagainya, biasanya itu peluang untuk masuknya itu kecil gitu. Karena memang harus sesuai sekali dengan scope yang mereka inginkan. Kalau misalnya di sini masih luas, teman-teman bisa lihat di bagian keywords-nya. Di bagian keywords, di sini ada beberapa kata yang dia itu lebih besar daripada yang lain. Nah, itu biasanya kata yang sering digunakan dan memiliki peluang lebih besar untuk diterima di jurnal ini. Jadi bisa teman-teman gunakan di bagian keywords-nya. Itu untuk Sinta 3. Berisik ya, maaf teman-teman. Sinta 1, maaf. Untuk yang Sinta 3, teman-teman juga bisa pilih bisa di education-nya. Sama, jadi tadi masuknya ke website dulu.
Nah, di website di sini tampilan setiap jurnal itu beda-beda, teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini di bagian quick menu-nya itu nggak ada, biasanya ke about. Kalau di sini auto service-nya udah ada, kita coba klik, itu 500.000. Memang range dari Sinta 3 atau Sinta 4 itu range-nya kurang lebih dari 350 sampai ke di bawah 1 juta. Kalau yang 3 sampai 4 Sintanya. Kalau misalnya Sinta 2 itu biasanya range-nya di 1 sampai ke 3 juta. Kalau misalnya di Sinta 1 biasanya tadi juga bisa teman-teman lihat ada sampai ke hampir 4 juta atau bahkan lebih bisa sampai ke 6 juta. Dan memang kenapa beda-beda? Ya karena kredibilitas tiap Sinta itu beda-beda gitu ya. Kalau misalnya semakin tinggi Sinta, maka kredibilitasnya semakin tinggi gitu dan bayarannya juga semakin tinggi. Maka dari itu memang fees ini dibutuhkan gitu. Dan teman-teman juga harus hati-hati kalau misalnya menemukan misal di Sinta 3, tapi dia minta bayaran sampai ke 4 juta. Nah, itu patut dicurigai. Kenapa? Karena ada jurnal yang disebut sebagai jurnal predator. Teman-teman tahu apa itu jurnal predator? Halo? Belum ya? Kalau misalnya jurnal predator itu, jadi kita mensubmit artikel ke sana dengan iming-iming oleh pihak editornya, itu adalah akan diterbitkan dengan cepat. Tapi masalahnya adalah bayarannya yang sangat tinggi. Dan itu untuk sebagian kasus itu malah artikel kita tidak diterbitkan, teman-teman. Jadi uang masuk tapi artikel kita tidak diterbitkan. Jadi itu masuknya ke jurnal predator. Dan hati-hati dengan jurnal itu. Ada beberapa cara untuk melihatnya. Untuk melihat apakah itu jurnal predator atau enggak, itu pertama dari tadi fees-nya apakah masuk akal atau enggak, masuk ke range Sinta itu atau enggak. Terus yang kedua bisa teman-teman masuk ke link, nanti saya kasih ke PJ-nya aja, link untuk melihat apakah jurnal itu masuk ke mencurigakan atau enggak gitu. Dilihat dari ISSN-nya. ISSN itu bagian ini. Nah, biasanya setiap jurnal itu ada EISN dan PISN. Kalau misalnya yang E itu yang untuk digitalnya, yang PISN itu biasanya untuk yang di printnya gitu ya. ISSN itu untuk melihat apakah jurnal itu resmi atau enggak gitu, sudah terdaftar di bagian Sinta dan sudah kredibel atau belum gitu ya. Oke, setelah fees berikutnya apa? Tadi frekuensi. Tuh. Yang kedua frekuensi. Kalau misalnya di sini belum ada frekuensi, berarti kita ke about. Biasanya di about ada. Nih, publication frequency. Dia twice a year, Januari dan Juli. Ya, jadi untuk penerbitannya hanya di 2 bulan ini. Kemudian setelah berikutnya, setelah frekuensi apa? Yang ketiga. Scope. Tuh, scope-nya. Di sini langsung ada di sini. Nah, focus and scope. Di sini lebih rinci daripada yang tadi, teman-teman. Di sini scope-nya itu terkait dengan mathematics teaching and learning, curriculum development, teacher education, and educational technology. Jadi kalau misalnya artikel teman-teman nggak masuk ke yang 4 ini, ya cari lagi jurnal yang lain, jangan yang ini, karena kemungkinan besar untuk diterimanya kecil, ya. Oke, di sini nggak ada keywords-nya, tapi di sini udah cukup jelas, ya. Oke, nah untuk pemilihan jurnal seperti itu, teman-teman. Nah, untuk mensubmit jurnalnya, teman-teman wajib untuk login terlebih dahulu. Harus register, terus itu login. Biasanya di sini register dulu. Teman-teman bisa isi dulu semuanya, terus register. Nanti habis register, login, baru setelah login bisa masuk ke submit artikel. Nah, kalau misalnya teman-teman udah yakin dengan jurnal itu, silakan cari template-nya dulu, template jurnalnya. Ini yang ini. Di-download, kalau misalnya udah di-download, baru pindahin ke artikelnya. Ya. Baru habis itu terbitkan, submit di jurnal ini. Nah, pokoknya kalau misalnya mau submit, itu tidak boleh yang masih mentah, yang belum masuk ke template, biasanya itu ditolak langsung.
Jadi tanpa tanpa basa-basi lagi langsung ditolak karena itu udah nggak sesuai dengan template-nya. Dan template setiap jurnal pasti beda-beda. Terkait itu dengan penulisan, kemudian tabel dan segala macam itu pasti beda-beda. Untuk referensi pun beda-beda gitu ya. Ada yang biasa menggunakan EPA 7 generation yang beda-beda gitu. Ada yang menggunakan yang 6 ataupun yang 7. Biasanya disesuaikan juga. Oke, nah untuk submit dan juga pemilihan jurnal sudah cukup teman-teman, dan sepertinya materi untuk saya dicukupkan sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Siva Lestiani atas materinya yang telah disampaikan. Untuk teman-teman semuanya, apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Silakan kepada Teh Intan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Tadi mungkin saya ingin bertanya, yang pertama itu, apakah ketika kita submit itu harus udah bayar dulu Teh, apa gimana? Yang kedua mungkin karena saya dari tadi awal pas pembacaan CV sangat kagum gitu sama Teteh. Jadi pengen tahu gitu awal Teteh nulis terus publish atau ya submit kayak gitu, apa ada gimana sih ceritanya Teh? Terima kasih. Oke, Sini apakah boleh langsung dijawab aja? Boleh Teh, dipersilahkan. Oke, atas pertanyaannya, ada 2 pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya submit itu bayar atau enggak? Nah, tadi mungkin lupa saya jelaskan juga. Mohon maaf dan terima kasih atas udah diingetin. Kalau misalnya yang submit itu ada beberapa jurnal yang dia bayar, gitu ya. Tapi ada juga yang nggak bayar. Nah, biar saya jelas, lihat ini aja deh. Saya coba contohin lagi. Bagian websitenya. Nah, kalau misalnya di sini artikel publication 500.000, tapi tidak ada kata-kata submit artikel berapa. Berarti dia gratis. Ya, untuk submitnya aja dia gratis. Tapi untuk publikasi dia harus bayar gitu. Dan kebanyakan memang jurnal-jurnal itu kalau submit itu memang gratis. Tapi perhatikan juga ada beberapa jurnal yang memiliki policy berupa kalau misalnya kita sudah masuk ke jurnal itu, sudah submit di jurnal itu tidak boleh ditarik. Tidak boleh kita mensubmit ke jurnal lain. Karena nanti akan diberikan denda gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah submit di sana, kita udah konfirmasi ke pihak jurnalnya, terus kita narik lagi, itu biasanya membebani editornya. Jadi kita tetap harus bayar gitu, ada denda di sana. Nah, perhatikan itu juga teman-teman, biasanya ada di bagian polisinya. Polisinya ada ya. Pokoknya cari di bagian polisinya. Kalau misalnya ada terkait dengan hal itu, hati-hati, jangan submit di beberapa artikel gitu ya. Di beberapa jurnal, sorry. Harus di jurnal itu aja. Kalau misalnya memang udah ditolak, baru boleh pindah ke jurnal lain. Tapi kalau misalnya pengen lebih aman dan pengen peluangnya lebih banyak, ya cari aja yang jurnal yang polisinya nggak kayak gitu, yang ketentuannya nggak kayak gitu. Ada kok banyak yang cuma submit itu free, tapi kalau misalnya mau publikasi itu harus bayar gitu. Tapi nggak menanggung denda kalau misalnya kita harus publish di submit di jurnal-jurnal lain gitu ya. Itu. Intan, paham nggak? Oke. Paham ya? Paham Teh, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua ya, awal mula saya nulis, teman-teman, saya juga sama kayak teman-teman mahasiswa. Ya, saya juga dituntut pada awalnya itu untuk menulis artikel karena tuntutan tugas dari dosen-dosen kita, gitu ya.
sama gitu kita juga. Tapi karena di sana saya paham bahwa menulis artikel itu bukan cuma untuk tugas, tapi bisa juga untuk hal-hal lainnya, di mana kita bisa memberikan kontribusi kita ke orang lain, memberikan penulisan yang bermakna, yang mana itu akan bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah dari sana saya mikir bahwa kayaknya bukan cuma tugas deh, yang ini bisa kok buat yang lain. Jadinya makin kesini ketika ada event tertentu, misalnya ketika MBKM, baik itu MBKM yang kampus mengajar ataupun yang FISTE, itu kita upload di jurnal juga gitu, dan itu memang sebuah apa ya, kita menganggap itu sebuah hal yang memang membanggakan gitu. Kenapa? Karena memang masuk ke jurnal pun susah kan. Kalau misalnya kita sampai bisa terbit, ya berarti alhamdulillah tulisan kita bagus gitu. Jadinya ya awal mulanya sama kayak teman-teman gitu. Sebagai mahasiswa tuntutan tugas, tapi terapkan dalam diri teman-teman bahwa yang apa ya, yang disuruh oleh dosen itu tuh bukan sekedar tugas dulu, tapi ambil apa yang dapat kita lakukan ke depannya dengan ilmu itu ya. Baik Teh, terima kasih banyak atas pencerahannya. Oke, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya masih ada sesi tanya jawab untuk teman-teman, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Silakan kepada Teh Aira untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Aira atas pertanyaannya. Kalau misalnya kita pengen tahu apakah artikel kita udah bagus atau belum gitu ya, atau di-upload di jurnal, itu biasanya dari dosen pun ada cross check juga. Kalau misalnya belum, biasanya disuruh untuk revisi lagi. Nah itu biasanya pertama ada cross check terlebih dahulu, kemudian yang kedua plagiarisme itu penting dan itu biasanya wajib untuk setiap jurnal. Ya, tapi setiap jurnal itu beda-beda plagiarismenya yang diperbolehkannya. Ada yang biasanya Sinta 3 sampai 1 itu plagiarisme itu harus di bawah 15%. Kalau misalnya Sinta 4, 5, 6 itu biasanya 30% pun masih bisa masuk gitu. Pokoknya lihat aja plagiarismenya maksimal berapa dan sesuaikan dengan yang artikel kita apakah masuk atau enggak. Itu dari plagiarisme. Terus kalau misalnya dilihat dari penulisan, biasanya template itu udah ada keterangannya, Aira. Jadi di template jurnal itu biasanya fontnya harus segini, ini harus mencakup bidang ini. Pendahuluan tuh ada bagian-bagiannya. Nah kita lihat apakah artikel kita tuh bagian pendahuluan contohnya ya, itu udah masuk ke sana ataukah belum. Kalau misalnya belum, tambah lagi. Kalau misalnya belum betul nih, kayaknya masih harus perbaiki dulu sebelum kita submit gitu ya. Karena kalau misalnya udah submit pun pasti nanti bakalan, kalau skopnya udah masuk, terus artikel kita memang menarik dan ingin diterbitkan, tapi masih ada salah-salah berupa penulisan ini kurang lengkap, biasanya dari editor langsung dikirim ke kita, langsung buat direvisi gitu ya. Ada tenggat waktunya buat revisi, terus harus diupload lagi. Biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya disimpulkan ada 3 mungkin. Yang pertama cross check dari dosennya, terus yang kedua itu plagiarisme tadi yang Turnitin ya,
Kemudian yang ketiga itu biasanya dari template jurnal dari editornya. Oke. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin dicukupkan untuk sesi penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Teh Siva. Semoga materinya berkah untuk kita semuanya. Jadi, Ya, Bu. ayo bertanya ya, mumpung Teh Sivanya ada di sini ya. Bagi yang tidak paham, dikasih waktu lagi, Cindy. Baik, Bu. Ya. Baik, untuk teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan materinya kepada Teh Siva. Masih ada waktu untuk menyampaikan materi. Mohon maaf, menyampaikan pertanyaannya. Teh Siva mungkin mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman ya. Untuk Turnitin itu bagaimana Teh Siva? Mungkin boleh di-share ya ke teman-teman. Dan mungkin tadi untuk memperoleh format dan lain sebagainya boleh disimulasikan nggak? Oke, silakan. Oke, mohon izin untuk menjawab gitu ya. Kalau misalnya untuk Turnitin, itu setiap jurnal biasanya wajib. Dan biasanya kalau dari saya suka ini beli ke teman gitu ya untuk kita cek Turnitinnya masuk atau enggak gitu ya. Di Shopee pun ada sebenarnya untuk Turnitin, tapi kalau misalnya untuk 1 atau 2 kali biasanya saya minta tolong ke teman buat dicekin. Kalau misalnya angka Turnitin kita emang udah di bawah angka yang ditentukan oleh jurnal, maka kita bisa masuk polos gitu. Kalau misalnya contoh angka Turnitin saya tuh 19%, tapi maksimal di jurnalnya itu 20%. Gitu. Jadi yang saya bisa masuk, bisa lolos untuk sesi plagiarismenya ya. Kalau misalnya lebih, ya itu harus kita revisi ulang gitu biar tetap di bawah ataupun hampir ya samalah dengan apa yang ditetapkan oleh jurnalnya gitu. Kalau misalnya untuk Turnitin sepertinya itu kalau submit dan template-nya saya coba untuk share screen juga. Nanti terakhir Teh Siva boleh diperlihatkan ya artikelnya Teh Siva ya ke teman-teman seperti itu. Oke, kita masuk misalnya ke matematika, jurnal pendidikan matematika. Masuk ke websitenya, sama kayak tadi. Kalau misalnya ingat kalau mau submit, itu kita wajib harus udah jadi membernya. Which means harus udah register, harus udah bisa login. Ya, jadi pertama harus register dulu ke sini, kita isi dulu, terus habis register nanti kita login. Kalau misalnya udah bisa login, kita ke bawah, ini ada jurnal template. In Indonesia, ada yang bagian in English. Tergantung jurnal kita, artikel kita apakah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Misal kita dalam bahasa Indonesia, kita klik,
download dulu sama teman-teman. Nanti masukkan artikel teman-teman ke sini sesuai dengan format yang di sini. Kan di sini udah ada Times New Roman 11 pasti 1. Nah, ini harus benar-benar sama dengan yang ini, teman-teman ya. Gitu untuk template-nya. Untuk template, apakah teman-teman sudah paham? Oke, bagaimana? Sudah tahu cara mendapatkan template-nya? Nah, Sudah, itu Ibu. ya. Kira seperti itu ya. Oke, lanjutkan, Siva. Oke. Kalau jurnal yang saya itu adanya di JPP IPA. Kalau misalnya diklik Unrevealing Misconception, kita masuk ke JPP IPA-nya aja. Oke, nah untuk ini jurnal yang saya gunakan sebagai pengganti skripsi, teman-teman, ini jurnal Sinta 2 ya. Untuk template-nya ada di sini, focus and scope-nya juga ada di bagian quick menu. Kita ke publication, ke archive. Saya di bagian volume 11. Namanya bentar. Kalau misalnya teman-teman boleh cari judulnya Unrevealing Misconception, Analyzing Primary School Pupils Understanding and the Greenhouse Effect Through the Rush Model. Ini agak lama kayaknya. Revisenya belum saya. Bentar ya. Kalau misalnya biar cepet deh. Nah, ini yang udah di downloadnya. Ini udah buka. Nah, ini punya saya. Ini yang pernah diterbitkan. Judulnya Unrevealing Misconception, Analyzing Primary School Pupils Understanding and the Greenhouse Effect Through the Rush Model. Abstraknya boleh teman-teman lihat juga. Kalau misalnya pengen di-download, klik PDF-nya. Tinggal nanti download. Ini untuk bentukan dari artikel yang saya buat.
Ini pakainya rush model teman-teman, jadi ada beberapa, nah ini tabel yang ada di rush model. Kalau misalnya teman-teman mau rush modelnya, maksudnya tools untuk mencari rush model, nanti boleh hubungi saya aja. Ada namanya aplikasi Ministep, nanti di-download dan diinstal di laptop teman-teman. Itu sama kayak SPSS, tapi ini menggunakan rush model. Rush model tuh model yang terbaru untuk menganalisis data, jadi biasanya ini yang banyak dicari oleh jurnal sekarang. Ada grafik juga. Nah, ciri khas dari rush model itu ini teman-teman, ada weight map person dan item. Jadi kita bisa melihat apakah kesulitan soalnya itu tersebar dengan rata, dan juga kemampuan dari setiap siswanya itu merata atau enggak. Itu dilihat dari weight map person dan itemnya. Ini ada sampel untuk pertanyaannya. Ini untuk referensinya. Dan biasanya untuk referensi setiap jurnal tuh ada minimal referensinya. Kalau nggak salah itu di sini minimal referensinya itu 25 gitu. Terus harus ada di yang yaitu diterbitkan di jurnal itu gitu. Jadi kita mereference dari jurnal itu. Kalau nggak salah itu 5, kalau nggak salah harus dari jurnal itu. Itu kita ngambil referensinya. Itu teman-teman. Coba Teh Sipa diperlihatkan sistematikanya yang ada di jurnal. Sistematika jurnal. Kalau jurnal tuh umumnya tuh pertama ada judul, ya. Kalau di template-nya ada judul, terus di bawah judul tuh ada nama. Di sini ada nama kita yang menulis artikel itu. Nah, kenapa ini angkanya kok satu semua? Soalnya di sini asal kita itu dari sama, yaitu dari Rempresco Teacher Education Study Program di UPI Cibiru. Jadi ketiganya sama dari sana. Kemudian abstrak. Nah, abstrak ini ada sebagian jurnal yang dia itu abstraknya dari bahasa Indonesia, kemudian ada juga harus ada dari bahasa Inggrisnya juga. Jadi ada 2 abstraknya, Indonesia dan Inggris. Tapi kalau misalnya ininya semua Inggris, jurnal artikelnya semua Inggris, biasanya abstraknya juga cukup bahasa Inggris saja. Kemudian setelah abstrak ada keywords-nya. Di sini biasanya dibatas gitu, maksimal, umumnya maksimal itu 5. Tapi ada juga yang 3. Terus habis keywords, di sini ada introduction. Nah, untuk introduction, ini tuh pendahuluan teman-teman. Ini menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang teman-teman buat. Kemudian harus ada research gap atau apa perbedaan penelitian teman-teman dengan penelitian terdahulu. Itu harus ada di bagian introduction. Kemudian latar belakang kenapa teman-teman memilih untuk penelitian itu harus ada di sana. Dan juga ini satu lagi, kebermanfaatan dari artikel teman-teman itu apa. Jadi harus disampaikan di bagian introduction. Biasanya di introduction itu diminta hal tersebut. Kemudian di bagian metode itu metodologinya itu dipilih apakah kita menggunakan kualitatif, kemudian deskriptif kah, ataukah mixed method, itu di bagian metodologi. Dijelaskan secara rinci. Ini saya juga ngasih gambar berupa research flow-nya, jadi dari awal sampai akhir tuh penelitian tuh kayak gimana. Jadi digambarkan di bagian research flow. Kemudian masuk ke result and discussion. Nah, untuk result itu biasanya hasilnya masih berupa angka-angka teman-teman. Nah, kalau di bagian discussion itu lebih ke kita membahas apa yang ada di bagian hasil gitu.
untuk result dan discussion. Nah, untuk conclusion, ini kesimpulan dari apa yang teman-teman ambil angkat di bagian artikelnya. Untuk acknowledgement di sini sebenarnya ada beberapa jurnal yang memberikan acknowledgement atau enggak, ada beberapa yang memang tidak gitu ya. Jadi tergantung apakah itu ada di sana atau enggak. Baru setelah itu ke referensinya. Ini saya menggunakan TPA 7th generation kalau nggak salah. Ada juga beberapa generation, tapi memang itu tergantung ke jurnalnya. Biasanya di template-nya tuh udah ada tulisan di sini. Coba lihat di sini di berapa. Oh, di sini masih referensinya menggunakan style apa, masih nggak jelas ya. Jadi kayaknya ini masih dibebaskan apakah mau pakai yang 7 atau mau yang 6. Kayak gitu. Dan untuk referensinya di sini saya menggunakan Mendeley, teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang pengen menggunakan Zotero juga boleh. Itu masuk juga. Tapi kalau misalnya Zotero, kelebihannya dia bisa disitasi di bagian website gitu. Jadi kalau misalnya kita simpan di Chrome, kita download artikel, itu bisa langsung ke site di Zotero-nya, jadi bisa langsung ke Word-nya. Tapi kalau misalnya di Mendeley, itu kita harus download dari website artikelnya, terus habis itu masuk ke Mendeley-nya, di-upload lagi di Mendeley, baru setelah itu bisa dipakai referensi gitu ya, dituliskan kayak gini. Dan dosen saya mengatakan kalau bisa jangan manual tuh kayak satu-satu dimasukin gitu ya. Lama teman-teman, jadi masukinnya kalau nggak pakai Mendeley ya Zotero biar langsung sekaligus gitu. Teman-teman udah pada belajar belum Mendeley atau Zotero? Ayo. Kalau misalnya yang Mendeley atau Zotero, saya pakai tadi teman-teman, jadi kalau misalnya itu nggak ada di sini, mungkin kalau misalnya ada waktu nanti coba saya tampilkan juga ya cara penggunaan Mendeley ataupun Zotero. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu, di YouTube juga ada teman-teman. Nah itu tuh kalau misalnya kita nge-reference ke sana, itu biasanya langsung otomatis masuknya. Itu. Jadi nggak satu-satu dimasukin nama, terus judul gitu-gitu, tapi otomatis semua. Nah, yang harus diperhatikan adalah ada beberapa yang dari baik itu Mendeley ataupun Zotero, ketika udah otomatis, itu pun masih ada beberapa yang salah. Misalnya, kan kalau urutan tuh nama, tahun, kemudian judul, jurnal, kemudian volume, dan sebagainya kan. Kalau misalnya ada yang belum lengkap di sana, ya teman-teman harus harus edit ulang gitu, harus edit manual di sana gitu ya. Jadi jangan ini tuh dari Mendeley udah kayak gini, ya udah nggak usah diperbaiki lagi, ya harus tetap sesuai dengan kriteria ataupun peraturan untuk referensi itu kayak gimana penulisannya ya. Itu Oke, Teh Siva, ada nggak jurnal yang gratis? kalau jurnal yang gratis tuh ada, Ibu, tapi yaitu merupakan sebuah harta karun. Saya katakan. Ini untuk kenapa? teman-teman ya, Ibu, teman-teman saja ya.
Silakan Teh Sipa jelaskan ke teman-teman di kelas. Kalau yang jurnal gratis itu ada teman-teman, tapi kita juga harus pertimbangkan kalau misalnya yang jurnal gratis pertama biasanya itu antriannya panjang. Antriannya panjang itu maksudnya artikel kita sampai kepada tangan editor untuk direview dulu ya, belum kita diterima atau enggaknya, itu panjang gitu. Jadi kita nggak tahu apakah artikel kita berada pada antrian keberapa. Tuh. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman pengen yang cepat, ya misalkan jangan yang gratis. Karena ya itu nggak nentu gitu, kitanya bakal diterima atau enggak, kitanya bakal direview kapan itu nggak tentu, tapi memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa jurnal gratis yang memang fast respon gitu. Jadi tergantung kita nyarinya gimana. Nah, nyarinya gimana? Ya sama kayak tadi, masuknya ke Viz gitu, kita cari satu-satu di Viznya. Tapi ada beberapa saya lihat di Instagram juga yang menuliskan kayak ini jurnal gratis gitu, tapi kebanyakan itu di sana tuh yang tidak bersinta teman-teman. Jadi yang untuk bersinta tetap kita harus cari satu-satu. Saya belum menemukan, tapi kalau misalnya teman-teman menemukan boleh kirim ke saya. Ya, kayak gitu. Jadinya kalau misalnya mau yang gratis silahkan, tapi pertimbangannya mungkin agak lama untuk prosesnya gitu ya. Karena setahu saya ada juga jurnal yang fast track. Kalau misalnya teman-teman pengen yang cepat diterimanya, kemudian cepat, maksudnya cepat untuk direview, kemudian dikoreksi dan sebagainya, direvisi, ada bagian jalur fast track, tapi itu ada tambahan biaya teman-teman. Hanya kalau misalnya jurnal itu dimilikan istilahnya gitu ya, tapi kita berusaha kalau misalnya itu sampai kepada budget kita ya kita pakai. Betul, ini mungkin berkaitan dengan budget ya Teh Sipa, karena masih dalam tahap pelatihan gitu ya. Betul, tadi ada yang misalkan mau cepat, ada itu yang bayar sekitar 100, 150 gitu ya. Nah, itu pun ada. Oke, teman-teman, mungkin ada satu orang lagi yang bertanya, silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Intan, boleh silakan. Baik, Ibu izin bertanya lagi. Tadi karena tadi Teh Sipa itu jurnalnya pakai bahasa Inggris ya. Nah kan mungkin kita itu pakai bahasa Indonesia aja masih kesulitan gitu ya. Nah, apakah ketika menggunakan bahasa Inggris juga kita tuh harus yang emang pinter bahasa Inggris, yang udah biasa dengan bahasa Inggris, atau seperti apa ya Teh? Terima kasih. Oke, terima kasih Intan atas pertanyaannya. Kalau misalnya yang jurnal Inggris, itu teman-teman bukan hanya orang yang udah pinter bahasa Inggris bisa upload di jurnal bahasa Inggris, ya. Teman-teman bisa pakai beberapa tools yang bisa menerjemahkan secara akurat gitu ya. Yang biasanya saya pakai dan memang sudah di-proof adalah DeepL. Teman-teman tahu DeepL? Biasanya itu lebih akurat daripada Google Translate. Kalau misalnya Google Translate itu masih robotiknya itu masih kelihatan, masih kelihatan ini pakai terjemahan nih gitu. Kalau saya detail, apalagi yang premium itu biasanya udah bisa kelihatan, udah bisa masuk gitu. Misalnya itu memang udah masuk ke kaidah penulisan, atau bisa juga kalau dari detail masih kayaknya kurang deh gitu, kata-katanya masih kayak AI banget gitu, itu bisa ke Grammarly teman-teman. Biasanya yang saya pakai itu dua itu, DeepL sama Grammarly ya, untuk translate ke bahasa Inggris. Tapi setelah itu biasakan juga untuk cross check ke dosen yang memang mumpuni gitu di bagian bahasa Inggris. So, biasanya kalau misalnya pas saya itu karena dosen pembimbing saya adalah Pak Randy dan beliau bahasa Inggrisnya bagus,
Jadinya saya juga minta tolong beliau untuk kayak cross check apakah ini udah betul atau enggak di bagian bahasa Inggris. Itu. Baik, Teh, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, silakan Intan. Ibu kembalikan ke Intan mungkin. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati bersama. Terima kasih atas semua antusiasme teman-teman, serta energi dan atensi Bapak Ibu dan teteh narasumber, dan rekan-rekan yang telah hadir dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan pagi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Saya Intan Samratopo Ada dengan NIM 2300872 selaku MC acara pagi ini pamit undur diri. Mohon maaf atas semua kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir terima kasih ya. Ini untuk Sipa, untuk Pak Deden mungkin masih bergabung atau enggak. Yang pasti saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan ya, tak lupa untuk teman-teman nih ya yang sudah gercep ya, sudah mempersiapkan segala macamnya ya. Ibu ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa dipahami. Tapi kalau ada yang ditanyakan, Teh Sipa mungkin boleh ya adik-adik Teh Sipa. Itu nah tadi sudah dijelaskan ya sama Teh Sipa. Bagaimana cara memilih jurnal, kemudian sistematika kurang lebihnya jurnal itu seperti apa, formatnya itu seperti apa, biasanya itu beda-beda ya tiap jurnal. Kemudian tadi mungkin disesuaikan dengan budget, boleh ya untuk latihan. Tapi kalau misalkan mau memilih tadi Sinta 1, 2 boleh sekali ya. Cuman memang dari harganya itu yang harus dipertimbangkan ya. Nah, itu hati-hati nanti ya, jangan sampai meledak. Nah, itu diperhatikan juga. Nah, mungkin dari Ibu mah itu saja ya. Aira, kemudian siapa lagi? PJ Tekom tuh Gavel, terus ada siapa lagi? Pokoknya semua PJ ini tolong kehadirannya ya, sudah di SS mungkin tadi ya untuk kehadirannya. Mohon disampaikan ini masuk ke perkuliahan ke-8 ya berarti ya. Pertemuan ke-8 laporkan seperti biasa ya, Japri masing-masing pakai hari dan tanggal, pertemuan keberapa, yang hadir berapa orang, dan jangan yang penting juga ini untuk MC dan moderator dan lain sebagainya ya, panitia dilaporkan ke Ibu. Insya Allah nilai partisipasi dan lain sebagainya itu harus Ibu pertimbangkan ya, penting sekali. Oke, baik, dan Ibu ingatkan mohon untuk di ACC monitoringnya ya, Ibu minta ACC sekarang, silakan dicek spotnya. Itu saja dari Ibu, terima kasih semuanya, informasi perkuliahan akan Ibu sampaikan di grup ya, melalui PC. Oke, gitu saja, selamat pagi semuanya, semangat ya, alhamdulillah kegiatannya kita sudah selesai sebelum lebaran, tinggal digarap untuk artikelnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Nuhun Bu Yayang. Sami-sami Pak Deden, hatur nuhun.